mampu interaktif dalam diskusi ini. Waktu dan tempat ya persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini habis istirahat ya, mudah-mudahan tidak ngantuk. Hari kita sama-sama menyambut salam nasional kita. Merdeka! Merdeka! GMRI! Jaya! Marhan! Terima kasih. Nah, untuk kesempatan pada siang hari ini menjelang sore ini, saya bangga sekali ya bisa bertemu dengan seluruh anggota GMRI ya, di seluruh Indonesia yang bisa bertemu di Bogor. Nah, pertemuan pada hari ini ya, ini dalam rangka studi kader bangsa ke-5. Nah, ini mudah-mudahan studi ini ya, selama seminggu ya Mas ya, seminggu bisa bermanfaat ya bagi masyarakat ya, bangsa dan negara. Nah, pada acara ini ya, studi kader bangsa ini, saya diminta oleh panitia ini mengisi materi ya, namanya adalah marhanisme. Ini marhanisme ini nggak asing lagi sebenarnya bagi teman kawan-kawan GMRI, sudah nggak asing lagi. Mulai KTD udah marhanisme sudah longkap itu ya, di luar kepala gitu ya. Kalau di luar kepala ini lupa biasanya, kalau kuliah begitu ya, kalau iya di luar kepala semua jadi lupa. Nah, tadi saya oleh moderator ya, Mas Rian diperkenalkan, kalau nggak kenal nggak sayang ya. Tadi mungkin di materi ada nama saya itu ya, saya juga sama dengan kawan-kawan semua ya hadir di sini, sama-sama anggota GMRI ya. Teman saya duluan alumni ya, jadi alumni duluan gitu. Nah, kemudian tadi juga diperkenalkan, saya juga dulu aktif ini mulai komisariat ya. Saya aktif dulu mulai di komisariat ya, jadi kebetulan saya pernah jadi pengurus komisariat hukum. Kemudian di DPC atau DPC, kemudian di Korda Jatim ya, di Surabaya. Cuman saya waktu berGMRI dulu eranya itu era jadul ya, zaman dulu era Orde Baru. Jadi pas saya beraktivitas itu baru menjadi aktivis masa Orde Baru gitu ya. Nah, ini eranya beda, sekarang era reformasi ya. Sebenarnya sama saja, era dahulu kala sama era sekarang nggak ada bedanya ya. Kok masih tertindas saja gitu loh. Jadi eranya itu nggak kenal era, cuman kok masih tertindas terus gitu. Mungkin tertindasnya beda ya. Kalau saya dulu kaderisasi kayak gini ya ditunggu oleh Koramil, dulu saya di kampung ya kan, di komisariat dulu saya zaman di kampung dulu, di kabupaten ya. Itu setiap kaderisasi ditunggu ya, makan sospol ya, nunggu gitu. Jadi penindasannya itu ya langsung ditunggu kaderisasi. Tapi kalau sekarang nggak usah ditunggu ya, tapi merasuk. Nggak usah ditunggu itu sudah terjajah gitu ya.
jadi sangat halus bentuknya gitu. Ya, jadi tidak mengenal era ternyata sampai sekarang ini kita masih tertindas gitu. Nah ini yang PR, sebenarnya PR kita bersama. Nah cuman perkembangan sekarang ya, istilahnya untuk GMI ini ya mudah-mudahan tetap eksis ya, dari regenerasi terus berjalan ya seperti itu. Karena kalau saya keliling daerah itu GMI itu kurang anggotanya. Nah saya setelah aktivis itu ya pernah jadi anggota dewan, ya pernah gitu, cuma ngincipi saja gitu. Gimana sih jadi anggota dewan ini, masih bisa bersuara apa enggak gitu. Nah, ternyata enggak bisa bersuara. Menjadi anggota dewan itu menjadi pemimpin kolektif ini repot nih ya. Apa kata fraksinya, repot nih ya. Sudah enggak jadi anggota dewan aja, enggak bisa kritis ini, jadi akademik aja ya kan. Nah, akhirnya saya kembali ke dunia akademik ya, sampai sekarang itu. Jadi sedikit ini ya, misalnya anggota GMI ini yang jadi dosen sedikit itu ya, mudah-mudahan mau ya jadi dosen, penerus generasi ya, memberikan sebagai penerus mendidik kader bangsa ya. Jadi sebagai penerus kader bangsa. Jadi kalau saya keliling itu sampai ke Malang ini, kok anak-anak GMI ini masih jadi dosen yang nggak ada ini gitu ya. Ini gitu. Nah ini promosi sedikit ya. Jadi istilahnya itu harus mau, jangan jadi politisi semua ini ya kan. Cuman GMI ini jadi politisi paling banter ya, anggota DPR itu sudah senang. Mau jadi eksekutif nggak? Ya, nggak tahu, nggak dapat ruang atau memang nggak kuat atau gimana ya. Itu paling banter itu ya di DPR. Jadi mudah-mudahan kalau ingin merubah tatanan negara ini bisa menguasai negara ya, untuk menjalankan visi misi dari GMI ya. Nilai-nilai yang sudah menjadi acuan kita bersama. Nah ini sebenarnya tugas kita, karena pada saat sampai sekarang ya masa tertindas terus ya kan gitu ya. Kadang-kadang jadi pejabat malah nindas temannya ya kan. Nah ini repot ini, kok mau menghabisi penindasan mau jadi penindas ya. Nah ini apa istilahnya, intermezzo kita ya, perjalanan untuk game ini sampai hari ini ya. Jadi tidak bahwa game ini sudah tidak mengenal era orde-ordean, itu nggak ada. Perkembangannya sampai sekarang tetap menjadi satu kesatuan anggota GMI yang memperjuangkan Marxisme, menjadi Marxis sejati yang begitu. Nah itu ya mungkin termasuk kita ya. Nah, ini juga saya sampaikan juga, ini saya juga promosi juga ya. Saya kebetulan jadi pemimpin di Universitas Bung Karno ya, kenalan juga promosi yang mau kuliah, mau ingin dapat beasiswa datang ke saya, tak kasih beasiswa gitu ya. Ya, mungkin teman-temannya yang punya mau S1 ya saya kasih beasiswa, yang mau ke S2 saya kasih beasiswa ya. Silakan manfaatkan ya. Yang bisa dimanfaatkan ya, daripada negara yang bisa dimanfaatkan yang dimanfaatkan. Terus langsung saya tawari juga ya. Silakan, kalau kami ada magister hukum ya, silakan. Kalau aktivis-aktivis itu harus tahu hukum. Perkara mau basicnya sudah ekonomi, pertanian, tidak jadi masalah. Ya kuliah lagi. Karena kuliah ke saya kan murah ya kan, ngasih beasiswa. Kalau kepingin bidang ilmu lain, yang lain. Ya itu ya,
silakan mumpung di Jakarta biasanya GMN ini kan kaum bangsawan ya kan, nah, yang bangunnya siang-siang tuh. Daripada bangun siang-siang pergi ke kampus itu ya kasih beasiswa udah duduk-duduk di situ lulus ya kan. GMN ini setengahnya itu kuliahnya lama gitu ya. Kuliah harus cepat. Ya enggak seneng sekolah anak GMN itu. Makanya cepat. S2 1,5 tahun lulus gitu ya kan. Nah ini jadi saya bersponsor sedikit untuk kawan-kawan semua ya. Dulu karena waktu saya dulu sama-sama kuliah gitu kan nyari beasiswa sulit ya. Saya ini ya kuliah dulu tuh tidak pernah biaya sendiri. Saya mulai S1 sampai S3 itu beasiswa terus ya, gitu. Makanya saya sekarang jadi pemimpin, saya kasih mau beasiswa semua nih. Dulu saya nyari beasiswa susah ya kan gitu. Makanya saya harus balas dendam yang baik gitu. Saya balas dendam dulu, saya nyari beasiswa sulit. Sekarang saya ngasih beasiswa aja ini ya kan. Balas dendam saya yang baik-baik. Sama kawan-kawan GMN ya yuk kuliah ke saya gitu. Kalau yang di Jakarta meskipun di luar boleh ya. Tadi saya ngobrol yang dari Lamongan dari ini. Naik dari Lamongan ke sini loh naik kereta 50.000 ya kan. Langsung kuliah lulus S2 Bung Karno gitu. Lulus dari Universitas Bung Karno dianggap ahli marxisme, ahli Pancasila ya kan. Padahal nggak pernah belajar. Duduk aja dapat cap UBK ahli Pancasila ulang-ulang. Padahal nggak pernah baca, nggak tahu ya kan gitu. Nah itu salah satu keuntungannya ya kan. Jadi itu ya promosi sesama GMN ini ya kan gitu. Nah saya lanjutkan materi ya. Ini materi yang nggak asing lagi ya. Kita sudah kayak memberikan garam di lautan. Kalau saya ngomong tentang marxisme ya kan, kita hanya refreshing saja ya, refreshing karena marxisme itu dasar yang harus dimiliki oleh kader-kader GMNI, basisnya di marxisme itu, dan prinsip sampai dibawa seterusnya itu ya sampai mati ya berprinsipnya ya marxisme. Jadi selama berorganisasi terus sama nanti sampai beraktivitas untuk kepentingan masyarakat berbangsa dan bernegara ya prinsipnya sebenarnya tidak bisa dibelokkan. Prinsip marxisme tidak bisa dibelokkan. Kalau itu berbelok ya, kalau belok itu tidak bisa jadi loh ya. Kalau di GMN itu kita yang praktis-praktis saja ya. Itu catatan itu ya. Makanya saya dulu mumpung jadi alumni ini pengalamannya banyak. Selama di GMN itu misalnya kaum bangsawan taninya siang terus itu sampai besok ya ternyata sama gitu. Ya itu salah satu contoh. Jadi prinsipnya itu. Jadi sekali belok-belok itu sudah nggak bisa jadi. Gampang kan sebenarnya ya. Pokoknya kader-kader GMN yang jadi-jadi itu yang mempertahankan prinsipnya. Prinsip ajarannya dan praksisnya. Nah itu perlu digarisbawahi. Selama berbelok, wah ini nah, hilang nanti kadernya. Ini yang marxis tinggal 2, ini yang lain kok tegak lurus semua ini. Sekarang musim tegak lurus ya. Belok-belok ya. Nah yang terkait dengan ini marxisme ya. Marxisme ini kan ideologi ya, ajaran. Marxisme itu tidak ada di seluruh dunia itu, ya adanya ya di Indonesia, tidak adanya ya di Indonesia. Jadi siapa pencetusnya saya kira sudah asing lagi. Ya. Jadi Bung Karno ya, Soekarno ini memang bapak kita ya. Tokoh dunia ya, dia seorang filosofis ya, seorang filosof ya, sebagai pemikir ya, politikus, kemudian praksisnya sebagai proklamator ya, dan seterusnya banyak julukannya ya. Ini sehingga menemukan
satu teori ya, kalau di dunia akademik itu menemukan satu teori yang namanya Marxisme. Nah ini, nah kalau biografi tentang Bung Karno ya sudah hafal semua ya, lahirnya ya sampai mungkin yang sangat menarik mungkin istrinya gitu ya, kualitasnya 9 ya istrinya, bisa 9 ya. Nah seperti itu ya, ya mungkin karena Bung Karno ganteng ya, kalau saya nggak ganteng ya istrinya ya 1 atau mungkin jodoh ya, nggak ada yang mau gitu. Ya ini ya, jadi Bung Karno bukan tokoh yang sangat ya merupakan satu-satunya ya di dunia yang membuat sebuah teori yang namanya Marxisme. Nah, munculnya teori-teori itu sebenarnya ya dari antitesa ya, antitesa sebelumnya. Jadi memang teori muncul itu ya ada teori-teori sebelumnya ya, kemudian muncul teori-teori di Marxisme mungkin ya ini ada teori ideologi lain ya, sosialisme di Rusia, kemudian liberal ya. Memang salah satunya yang paling dekat ya, karena teori yang diambil ya, Marxisme, teori yang amat ya, Marxisme dan historis, dialektis kan gitu ya. Salah satu kemudian yang dilengkapi ada nilai-nilai religiusnya ya, seperti itu. Nah ini teori yang ditemukan oleh Bung Karno. Kalau di Rusia Marxis mungkin kalangan proletariat, buruh, kalangan buruh yang memang dikuasai ya oleh para pemodal ya, sehingga ya miskin terus ya, tidak memiliki alat produksi ya gitu. Nah kalau di Indonesia berbeda ya, misalnya ketemu petani ya, nah ini petaninya kebetulan di Bandung katanya gitu ya, kalau petaninya di Jawa Tengah atau di ya. Nah ini kalau petani ketemu ya, petani punya alat produksi yang gitu ya, punya cangkul, punya ya kan, tapi kok miskin masih gitu ya. Nah, sehingga dimiskinkan oleh ya sistem ya. Sistem tidak saja sistem lokal, sistem dunia, imperialisme gitu ya. Imperialisme ya, kemudian ya, kapitalisme ya gitu ya. Nah ini yang menyebabkan menemukan sebuah teori Marxisme. Berbeda juga dengan liberal ya. Liberal dalam radikal justru jadi ada antitesa ya, antitesa, kemudian ada antitesa baru menjadi sintesa. Nah ini sebenarnya Marxisme. Jadi pada intinya bahwa orang Indonesia ya itu karena melarat kan gitu ya, ekonominya ya, terusnya ya, karena sistem ya, ini maka ini menjadi sebuah gerakan bagaimana keluar dari imperialisme dan kapitalisme. Nah ini Marxisme sebagai sebuah gerakan untuk keluar sebenarnya itu. Nah, Marxisme di sini ya, memang kalau kita lihat sebagai akarnya Pancasila, sebagai akarnya Pancasila, memang di situ ada asas Marxisme ya, yang istilahnya yang sudah tidak asing lagi ya di GMNI ya. Jadi ya mesti ketemunya tetap itu ya, memang intinya kitab kuningnya ya. Sebagai GMNI kitabnya ya Marxisme ya gitu. Kalau di Pondok Tebu Ireng kitab kuning ya kan. Jadi kita ini kitabnya ya Marxisme.
Jadi sudah nggak asing kalau secara teoritis Marxisme ini harus dikuasai sebagai pegangan untuk melakukan gerakan. Nah asasnya, ya, asas Marxisme ya sosionasionalisme, kemudian sosiodemokrasi, ketuhanan yang Maha Esa. Ini asasnya. Nah asas itu ya kalau kita lihat asas itu sebenarnya keadaan ya, asas itu keadaan yang berkembang di masyarakat ya. Jadi asas itu memang fakta kondisi ya, kondisi sosial kemasyarakatannya, ya, kondisi sosial itu asas. Kalau hukum adat ya, hukum adat itu asas. Jadi keberlakuan sehari-hari, kulturnya ya. Itu asas Marxisme. Ya. Nah, kalau Bung Karno ya, dari asas itu kemudian muncul ya, dari asas itu yang ditarik ya, pemikiran Bung Karno itu yang pertama adalah persatuan ya, persatuan, kemudian anti-imperialisme, ya, sosialisme, kemudian nasionalisme. Ini pemikiran Soekarno. Pemikiran Soekarno itu seperti itu. Yang ditarik dari asas-asas. Jadi asas yang berkembang di Indonesia, jadi Marxisme itu kan lahir ya dari asas-asas itu, asas. Jadi memang fakta di Indonesia itu ya seperti itu. Jadi kemelaratan karena sistem itu asas. Nah asas Marxisme ada nasionalisme yang berperi kemanusiaan. Jadi kalau kita lihat asas nasionalisme ya, berbangsa, ya, tetapi tetap bagaimana dengan dunia luar, ya, itu tetap menjadi satu kesatuan komunikasi, ya. Artinya keberagaman ya, keberagaman tetap ada hubungan internasional meskipun tidak saling menindas. Jadi tidak ada penindasan. Kita hidup berdampingan, tapi tidak ada penindasan. Nah ini sebenarnya yang sosionasionalis, ya. Sosiodemokrasi ini yang berorientasi ya, keadilan sosial. Demokrasi menurut Soekarno itu demokrasi yang berperi kemanusiaan. Jadi, demokrasi jadi bagaimana berorientasi pada sebuah keadilan, kesejahteraan. Ini demokrasi. Kemudian ketuhanan, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Nah memang ini salah satu kultur di Indonesia, bahwa orang-orang Indonesia itu ya religius ya. Meskipun sebelum masuk agama-agama itu ya religius orang Indonesia itu. Meskipun berkeyakinan ya, kepercayaan, percaya kepada Yang Maha Kuasa, itu ada nilai-nilai religius ya. Nah ini untuk di Indonesia itu Marxisme ya. Ini asasnya itu. Jadi asas itu yang ditemukan ya di fakta di Indonesia, di sosial masyarakat Indonesia. Jadi beda dengan fakta kondisi kulturnya misalnya di Rusia ya, atau di negara-negara sosialis lainnya, di Korea Utara. Korea Utara itu ya sama kemandirian ya, tapi nilai-nilai religiusnya tidak ada. Itu namanya kalau di Korea Utara itu ideologinya Juche itu ya, itu Pancasilanya Korea Utara. Tapi nggak ada nilai religiusnya, ya ditaruh ya. Jadi agama itu tidak disejajarkan di dalam negara, itu tidak berbicara tentang agama. Jadi
Kalau Indonesia Marxisme, kalau di Korea Utara Juje namanya, Juje. Mirip dulu Soekarno juga pernah ke Korea Utara, ya, itu mendiskusikan. Tapi di Indonesia Marxisme ini lebih lengkap, ya, sosio nasionalisme, sosio demokrasi, kemudian ada ketuhanan. Kalau Bung Karno bilang itu ada kekuatan mikrokosmos, makrokosmos, ya kan, udah luar biasa. Enggak. Kalau di Indonesia jadi dukun, GMI senangnya jadi dukun. Dia nggak kenal dukun ya, Pak, nanti setelah jadi politisi jadi apa? Jadi dukun. Nah ini ya, jadi ada nilai-nilai religiusnya. Tapi bukan dukun ini guyonan dari Jawa ya. Jadi religiusitas ya, hubungan antara Tuhan dengan manusianya. Nah ini Marxisme ya, itu sudah istilahnya sangat lengkap ya. Kultur di Indonesia itu sangat lengkap. Kondisi budayanya sangat lengkap ditambah nilai-nilai ketuhanan. Nah ini sebenarnya basicnya ada kuat sekali ya seperti itu. Kemudian ada nasionalis tadi, ada aspek nasionalis, aspek politik. Nasionalisme ini kan bagaimana kekuatan bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai nasionalisme yang tinggi, terutama dari imperialisme ya, seperti itu. Ada aspek politik bagaimana mengembangkan dominasi politik bangsa asing. Kita dengan dominasi itu tidak mau kita, itu imperialisme. Nah, ini itu yang nggak kita sukai ya. Aspek sosial politik ya, menghentikan ya, eksploitasi ekonomi oleh siapapun ya. Kemudian membangun masyarakat baru ya, yang bebas dari kemelaratan dan kesengsaraan. Cuman PR kita itu mengentas kemelaratan nggak selesai-selesai gitu, malah kita melarat sendiri ya. Bantu mencari Pak, berangkat Pak, kaderisasi Pak, minta samu ya pada melarati ya, gitu. Oh nggak selesai ini melaratnya, padahal berkuasa kok masih melarat. Wah ini ada yang salah. GMI ini berkuasa kok malah melarat, ya uangnya dibawa kabur. Uangnya banyak sudah dibawa kabur itu. Kemudian aspek kultural ya, menghidupkan kembali kepribadian bangsa Indonesia. Ini kepribadian kita tidak ada ya. Karakter building kita sangat lemah, nggak punya karakter building gitu. Jadi, kalau karakter building ya jadi diri bangsa ini ya ketemunya ya di forum-forum kita ini, forum kader bangsa, ngomong karakter banter-banterannya kan. Setelah keluar beda karakternya. Ya, jadi gitu. Kalau di Korea Utara ya, karena orang Korea Utara itu sering datang ke UBK gitu, mengguru istilahnya itu ya, dengan Pancasila itu. Gimana sih gitu. Kalau di Korea Utara karakternya udah terbentuk, ya, mulai kecil itu ya, karakter disiplinnya itu, ya, cinta kepada bangsanya, pada pendiri bangsanya itu sudah luar biasa. Apalagi negara yang punya barang yang membahayakan, nuklir ya kan, bayangkan. Kalau negara nuklir itu tidak disiplin, mati semua, ya kan gitu. Orang Indonesia ini seharusnya punya nuklir biar disiplin ya. Kalau Jepang itu jadi karakternya kuat kan dibom atom ya, jeder gitu ya. Udah tanahnya hilang semua, mau makan nggak bisa. Sudah kita bercita-cita menjadi negara high tech gitu. Lalu sekolah semua ke Jepang, pulang bangun pabrik. Pabriknya menguasai seluruh dunia, ya kan. Karakternya sudah terbentuk. Di Indonesia ini berbicara karakter ya, revolusi mental, ya wacana-wacana doang gitu ya, ngobrol di seminar-seminar, pembicaranya aja sudah nggak berkarakter ya kan. Ya ini, nah, Indonesia seperti itu. Jadi memang pembangunan karakter itu ya sejak dini.
Kalau seperti saya ini tidak bisa dibangun karakternya untuk tua itu. Ya, makanya di Indonesia itu membangun karakter ya dimulai sejak dini. Kalau di dalam konteks negara itu pemerintah negara harus menjadi tauladan, ya, menjadi orang tua. Coba anak kecil ya kan, diajari sejak kecil buang sampah ya, pada tempatnya kan gitu. Pada saat mau buang sampah nggak ada tempat dia bingung ya, bingung. Gitu. Kalau sejak kecil seenaknya, ya kayak Indonesia, akhirnya menjadi negara slogan. Di mana-mana banyak spanduk, jangan buang sampah sembarangan. Ya. Hati-hati banyak coba ya, di sana pasang CCTV. Ya. Ya itu menunjukkan bahwa karakter kita itu ya seperti itu. Itu jadi bangunannya. Konsep Marxisme pembangunan karakternya ada, ya, kuat. Konsep pertahanan keamanannya juga ada. Ya, pertahanan keamanan semesta, membangun mental bangsa, karakter building. Ya. Ini salah satu bentuk-bentuk konsep-konsep untuk menjalankan nilai-nilai nasionalisme. Kemudian prinsip-prinsip perjuangan. Prinsip perjuangan sudah tidak asing lagi ya. Jadi bahwa ini yang selalu dipegang oleh kita semua sebagai kader GMNI, ya, sebagai kader GMNI itu adalah kemandirian, mengenal diri sendiri, ya, melawan kekuatan. Ini yang sebagai prinsip-prinsip perjuangan. Mafobing, masa aksi, radikalisme, ya, self-help sampai self-reliant, kepercayaan diri. Ini semua yang nggak ada di, ya, makanya adanya di forum-forum GMNI yang mungkin nanti bisa diteruskan di kader-kader berikutnya sampai ke masyarakat, bangsa dan negara. Ini yang memang harus diimplementasikan. Nah ini kalau tidak diimplementasikan ini berat, ya, gitu. Harus terimplementasi. Kemudian revolusi Marxisme, ya, tahap nasional demokrasi kemerdekaan untuk mencapai dan mempertahankan kedaulatan, tahap sosialisme, tahap masyarakat untuk membangun dunia baru. Nah ini memang cita-cita dari Marxisme, cita-cita dari kita semua, bagaimana dengan kebudayaan, karakter bangsa kita sendiri, ini bisa menjadi bangsa yang besar. Kita ini bangsa yang besar. Indonesia itu bangsa yang besar, besar diomongkan aja, kekayaan alam luar biasa, mulai sayur bayam sampai sayur ganja ada. Ya. Apa yang nggak ada Indonesia ya kan, tambang mulai apa saja ada, kan tidak pernah habis, diambil ya nggak pernah habis ya. Kalau kekayaan alam itu ya terus begitu. Kalau saya itu di Banyuwangi itu ada tambang belerang gitu ya, terus itu mengalir terus, nggak ada dia sampai dunia itu hilang itu ya baru hilang gitu. Itu terus ya. Kalau yang alamnya mengandung emas nggak bisa habis tuh, terus gitu. Nah ini kekayaan alam kita yang sangat luar biasa, kayanya ya. Jadi kalau dibandingkan di dunia yang lain ya Indonesia makanya negara katulistiwa, nah, ini negara yang luar biasa. Kalau di Eropa negaranya itu musimnya macam-macam kan, musim semi, musim salju ya, musim es ya. Jadi istilahnya itu apa, alamnya ini masih banyak kekurangan ya, alamnya kurang begitu. Nah, Indonesia ini sudah luar biasa, apa ada semua minyak apa itu ada. Nah tapi kenapa
negara kaya tetap melarang kan begitu. Ya. Loh, kita ini masih jadi tenaga romusa ini, gayanya aja kita ini hidup di sini, pakai dasi, pakai ini, gitu. Berubah bentuk. Kalau dulu orang romusa gebuki ya, sekarang nggak usah digebuki, pak suruh pakai dasi ya, dikasih asuransi, dikasih ini kan gitu. Jadi bentuk itu berubah wujud ya, penjajahannya itu kan berubah bentuk, berubah wujud, soalnya nggak terasa. Jadi buruh yang berdasi ya kan, nah gitu. Kalau negaranya utang pasti rakyatnya utang, nggak bisa. Gitu. Coba lihat dompetnya semuanya, paling isinya 5.000, itu pun uangnya itu kotor gitu. Soalnya uangnya nggak pernah muternya di sini aja. Itu karena apa? Karena utang semua. Negara kaya, akhirnya kita bisa mati di daerah lumbung padi kan gitu ya. Misalnya Jepang punya apa? Enggak punya. Karet di Indonesia, seng di Indonesia, ya kan? Kaca di Indonesia, semuanya itu di Indonesia. Cuma dibawa ke sana, balik ke sini jadi mobil kan gitu ya kan. Nah, padahal dulu itu karetnya di pohon-pohon ini kita kan nggak bisa ngelola. Ya kan pohon-pohon ini gitu. Tadi masuk ke sini ya jadi mobil, nggak punya apa-apa gitu. Nah ini apanya yang salah kan gitu ya. Memang kita ajaran yang sudah diberikan para pendiri negara itu tidak diteruskan. Tidak ada. Negara itu sudah dibangun oleh para pendiri negara, sudah dibikinkan fondamen. Cina maju menjalankan fondamennya, Korea maju jalankan fondamennya, Jepang maju jalankan fondamen. Indonesia tidak jalankan fondamen, sudah dibuatkan fondamen, tinggal teruskan. Ya dibangunkan ini fondamen, jendelanya hilang, ya kan? Pintunya hilang, ya kan? Semua, wah ini kok tahu-tahu habis ini. Nah, ya kan? Ini kalau saya datang ke Thailand gitu ya, itu jelas. Oh ini negara Thailand, negara kerajaan. Oh ini rakyatnya sejahtera, ini jelas datang. Konsep negaranya itu jelas. Ya. Dengan ideologinya jelas. Datang ke Korea dengan jusenya jelas. Nah, datang Indonesia turun naik bandara, ini negara apa Indonesia ini nggak jelas. Kalau ke Malaysia jelas, coba ke Malaysia jelas negara kerajaan, ya. Masing-masing provinsi itu raja-raja semua. Rajanya yang terpusat di Malaysia, di ibu kota. Itu konsepnya jelas. Sehingga kesejahteraan rakyatnya juga jelas. Nah Indonesia ini nggak jelas gitu, ya. Nah ini nggak jelasnya yang kayak apa gitu. Nah ini repotnya di Indonesia gitu. Makanya karena tidak jelas, sebenarnya sudah jelas, kan kita sudah jelas punya mekanisme, sudah jelas. Nah tapi di dalam konteks ketatanegaraan ini yang tak jelas, ya kan? Nah ini sebenarnya yang tetap harus dijalankan. Jadi negara besar itu karena menjalankan fondamen yang sudah dibuat oleh para pendirinya, dan bikin fondamen itu tidak ngarang, tidak duduk di atas meja, ya, karena memang sesuai dengan kondisi ya, kultur negaranya. Bung Karno itu untuk penelitian atau istilahnya membuat teori tentang Marxisme dan Pancasila itu nggak di atas meja, mulai dari kerajaan, kulturnya, buat simbol negaranya, itu semua dikaji. Jadi kalau Bung Karno itu ya istilahnya kalau menjadi pemimpin besar ya harus banyak referensinya kan gitu.
Ya, referensinya apa yang baca gitu. GMN itu nggak seneng baca Pak, senengnya demo, ya demo. Nggak usah baca demo duluan, Twitter. Nah ini ya, jadi referensi itu sudah sangat kuat ya dari kultur bangsanya dulu. Semua begitu, negara dibangun berangkat dari kultur dan naturnya yang ada di masing-masing wilayah, di masing-masing negara. Nah ini ya tentang Marxisme ya. Jadi Marxisme itu sebenarnya yang harus diperjuangkan bersama. Nah, sehingga sampai era gini pun tetap masih. Sekarang eranya saya kira sudah era nggak mau sekali 4.0, 5.0 ya kan. 4.0 itu kan alat. Iya kan? Revolusi industri itu kan kalau kita melalui IT kan alat gitu. Tapi kontennya itu tetap jati diri bangsa. Coba kita zaman IT, kita nggak beradab semua ya kontennya nggak beradab kan gitu. Oh ini kontennya nggak beradab. Artinya kan kembali itu bahwa teknologi itu sebagai alat saja. Kalau manusianya tidak beradab ya kontennya itu juga nggak beradab. Sekarang 5.0 ya di Jepang. Jepang disiapkan oleh ya, ideologinya juga programnya sudah kuat menjadi negara high tech itu mulai sudah kecil. Sekarang 5.0 itu IT ya, antara teknologi ya, dengan manusianya sudah menyatu, sudah siap. Nah kalau Indonesia kan ikut-ikutan ya, follower, nggak bisa gitu. Oke, nggak bisa karena nggak dibangun oleh ini, Marxismenya nggak jalan, nggak dibangun, karena negara nggak jalankan itu. Nah coba di Indonesia diterapkan 5.0 tabrakan semua. Orang Indonesia seneng banyak nyelonong. Coba di tol itu aja berani nyelonong ya kan. Oh, kita arah dari sini, mobil arah dari sana. Mobil sudah tidak ada sopirnya ya kan, bingung mobil ini. Wah segitu. Jadi enggak bisa. Gitu. Nah ini kita makanya selalu gagap-gagap terus itu apa? Karena tidak menjalankan ideologi kita. Jadi Marxisme itu tidak dijalankan. Ya gagap terus karena nggak dimulai. Karena berproses. Jadi berproses. Kalau teori yang digunakan Bung Karno misalnya salah satu dialektika, ya, dialektis itu kan ada tesa antitesanya kan jadi sintesa kan begitu. Bahwa perkembangan sampai era sekarang itu ya jadi sintesa, mengalami perkembangan terus. Ini bentuk-bentuknya selalu berubah menjadi sebuah sintesa baru. Gitu. Nah sekarang muncul 4.0 nanti ada sintesanya lagi. Ya. Marxisme itu kan sintesa ya. Gitu. Jadi dari liberal, ya, kemudian dari sosialis muncul sintesanya jadi teori baru namanya Marxisme. Nah, cuma Marxisme itu nanti ada sintesa perkembangan yang diikuti di negaranya, di Indonesia bahkan menjadi percaturan global yang saling berpengaruh. Tapi jadi dirinya nggak akan pernah berubah. Nah itu. Kemudian yang terakhir, yang paling penting itu ya praksisnya. Jadi praksisnya itu Marxisme pada perkembangan era global serta hak dasar dan humanisme. Sebenarnya Bung Karno itu sudah sangat lengkap ya. Jadi malah membangun Marxisme dan Pancasilanya itu sampai nilai yang paling tertinggi, sampai nilai-nilai kemanusiaan, humanis. Sekarang misalnya liberalisme ya karena tidak humanis. Ya. Kok ngambil kekayaan orang lain humanis sama enggak kan ya? Itu yang menyebabkan itu keserakahan itu kan karena ada humanis, mengambil milik orang, mengambil milik bangsa.
mengintimidasi, ya, semuanya itu. Ya itu. Kalau saya cari, kalau hak dasar itu kan hak setiap manusia, ya, jangan dikurangi hak dasar manusia. Gitu. Hak dasar sangat kuat. Ya. Imperialisme mengurangi hak dasar semua. Tapi kalau saya cari referensi itu yang terpenting itu adalah sebenarnya humanisme. Jadi kalau humanisme itu kalau menurut saya itu tabrakan aja. Jadi misalnya mengambil hak orang lain itu keluar dari nilai-nilai kemanusiaan, itu yang menyebabkan tabrakan seperti itu. Semua sebenarnya pada ujungnya itu adalah humanis, kembalinya ke situ. Kalau kita lihat, kita bandingkan dengan ideologi, ya, kita nggak bisa memaksakan ideologi bangsa manapun, karena ideologi itu muncul di kulturnya. So kita nggak bisa saja Amerika, itu Cina itu nggak boleh, ideologi nggak bisa. Cina kalau Indonesia harus ideologi itu nggak bisa, itu karena kulturnya masing-masing. Di masing-masing negara itu berjalan dengan ideologinya sendiri-sendiri. Gitu. Nggak bisa. Contoh misalnya sekarang rame-ramenya Amerika dan Cina, ya sudah bagi-bagi aja. Indonesia ini negara yang muda. Sudahlah kekayaannya kita bagi aja gitu. Ya sudah kan humanis. Nggak usah bunuh-bunuhan. Gitu. Wah Indonesia ini negara kaya. Udah ya kita nggak usah berebut. Kamu Indonesia Timur, saya Indonesia Barat ya oke. Artinya nggak bisa mengubah. Ya. Itu sudah jalan sesuai dengan bisnisnya. Karena kalau sudah bertempur itu kembali ke hilangnya nilai humanisme. Ujungnya itu di situ. Itu sudah kita cari contoh, misalnya lagi Amerika mau ngambil apa kemarin dengan Iran, itu salah satu perebutan aja. Tapi negara-negara yang lainnya berpengaruh kan, negara sekitarnya itu nanti berpengaruh. Itu ada nilai-nilai kemanusiaan juga berhenti. Gitu. Intinya kan keserakahan itu, ada yang mengambil hak orang lain. Ya, ini yang menyebabkan terjadi benturan, sehingga pada ujungnya, pada akhirnya bagaimana membangun nilai humanisme itu. Tanpa humanisme ya terjadi benturan, ya, benturan agama, benturan ras, benturan macam-macam. Ini salah satu nilai-nilai yang ada di humanisme diantaranya itu, dan itu sudah kalau dikembangkan dalam konteks negara, dalam Pancasila, nilai 5 itu dari sisi nasionalisme, demokrasi sampai ketuhanan, itu sebenarnya ujungnya itu kalau saya cari juga referensi misalnya perang ini Mahabharata. Orang perang Mahabharata itu baik semua orangnya gitu ya. Cuman ada clash salah satu memperjuangkan kebenaran, ada keangkaramukaan. Clash sesaat. Tapi nanti kembalinya lagi adalah kepada nilai-nilai humanisme. Dan itu nanti sintesannya jadi humanisme. Jadi sintesannya jadi humanisme. Ini antar negara semua mau si perang-perang begini ya. Itu kepentingan keserakahan semua, tapi nanti pasti nanti kembali kepada nilai-nilai kemanusiaan. Cuman biasanya untuk menegakkan ini kan sangat tipis ya. Nah ini yang diperlukan dari masing-masing negara dan ideologi negara. Kita sudah menjadi negara yang sangat beradab, iya kan gitu. Nggak ada Marxisme, nggak beradab itu nggak ada. Karena di situ jelas konteks negara, konteks hubungan manusia dengan Tuhannya.
konteks manusia dengan rakyatnya. Jadi itu yang yang terpenting itu yang harus dilakukan. Mungkin itu Mas ya yang bisa saya sampaikan ya. Nah, kita mungkin bisa berkembang ya. Ya kita sambut salam kita ya, sebelum kita lanjutkan diskusi. Merdeka! Merdeka! GMNI! Jaya! Marhen! Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Didik atas pemaparan materi marhenisme. Mungkin cukup singkat jelas untuk kawan-kawan peserta studi kader bangsa. Kali ini kita sesi diskusi. Silakan kawan-kawan yang ingin bertanya pengembangan tentang marhenisme, ada yang bisa silakan acungkan tangannya, sebutkan nama, asal DPC, dan pertanyaannya. Yang depan dulu ya, Bu. Boleh punya mic. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, sebelum mungkin masuk pada apa yang ingin saya tanyakan, izinkan saya untuk memperkenalkan nama saya. Saya Bung Arsada Troman, asal DPC dari Ambon. Pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada senior kita, Bung Pemateri, atas penyampaian materi yang kepada kita semua. Di sini berkaitan dengan soal, kita bicara soal marhenisme. Saya kira secara pendekatan historis kita udah tahulah bahwasanya marhenisme itu berangkat dari proses perenungan Bung Karno ketika berjalan ke sebuah perkebunan di Bandung pada tahun 1926 sampai 27. Nah, dari hasil itulah kemudian Soekarno terinspirasi menjadikan konsep marhain tadi atau marhenisme itu sebagai sebuah ideologi yang kemudian lebih cenderung kita mengenal di GMNI sebagai ideologi atau as perjuangan kita. Saya di sini tentu mengajak kita untuk kembali mengkaitkan dengan sejarah soal Pancasila yang tadi dipaparkan pada awal pemateri tadi. Soal Pancasila adalah akar dari marhanisme. Kalau saya mengistilahkan ini sebagai ibu kandung, Pancasila itu adalah ibu kandung dari marhanisme. Tentu menjadi sebuah pertanyaan mendasar bahwa kalau kita menggali lebih jauh ke dalam secara makna maupun pendekatan historis yang sudah mengacu pada karakter bangsa kita, maka bicara Pancasila tidak bisa kita lepaskan dari marhanisme. Karena jelas itu apa yang kemudian dituangkan dalam isi Pancasila itu tidak terlepas dari apa yang kita tahu di dalam marhanisme tadi, soal demokrasi, kemudian politik yang berorientasi pada ekonomi dan keadilan sosial. Tentu juga tidak terlepas dari soal poin yang ketiga tadi, soal ketuhanan yang Maha Esa. Yang menjadi pertanyaan di sini, apa yang melatar belakangi pemikiran Bung Karno dan beberapa tokoh-tokoh lain sehingga konsep marhanisme ini tidak dijadikan sebagai ideologi bangsa ini sendiri. Nah, karena memang jauh sebelum bicara soal Pancasila, marhanisme itu udah ada. Kenapa konsep itu tidak menjadi sebuah ideologi bangsa aja kayak gitu? Nah, terus yang kemudian yang kedua, tentu ini mungkin sebagai salah satu peserta kader studi bangsa juga yang baik secara pengalaman kita di organisasi, banyak kita melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang kemudian berorientasi kepada masyarakat.
Tapi lagi-lagi kita sejauh ini juga semacam merasa gelisah gitu terhadap pemerintah kita, bahwasanya soal kekerasan dan lain seterusnya itu masih terjadi secara ekonomi, politik, budaya, agama dan lain sebagainya. Nah, sehingga di sini saya ingin meminta solusi aja sebagai motivasi. Apa kira-kira menjadi tanggung jawab kita sebagai kader GMNI untuk terus melakukan pendekatan-pendekatan yang baik untuk bisa bisa kita keluar dari soal-soal tadi kekerasan dan lain sebagainya. Saya kira dengan demikian, sebelum saya kembalikan kepada moderator, mari kita untuk salam perjuangan kita sekaligus salam kebangsaan. Merdeka! GMNI! Berhai! 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 Terima kasih. Oke, terima kasih kesempatannya. Terima kasih kepada moderator. Kemudian juga terima kasih kepada Bung Sedio dan materi marhaenisme. Mungkin di sini saya tidak mau berbicara terkait daripada. Kenalan dulu Bung, asal nama, asal cabang. Oh ya, siap. Perkenalkan, nama saya Aryo. Saya dari Bumi Anwar, Sulawesi Tenggara, khusus dari cabang Kota Kedari. Oke, bisa lanjut ya. Saya tidak ingin berbicara terkait daripada isi daripada materi marhaenisme, karena hampir semua cabang berbicara literasi marhaenisme itu hampir sama. Tetapi yang menjadi perbedaan itu adalah keadaan sosial. Keadaan sosial yang ada, contoh di Jawa dan saya sendiri di Sulawesi itu sangat berbeda. Dan persoalannya pun berbeda. Dan konsep marhaenisme ini sejak perebutan kekuasaan Bung Karno perebutan kekuasaan Soeharto kepada Bung Karno pada tahun 1966 itu Bung Karnoisme itu dihilangkan. Artinya gagasan marhaenisme coba untuk kembali dihilangkan di bumi Pertiwi. Kemudian hari ini kita di GMNI memegang asas marhaenisme. Artinya asas yang kita pegang hari ini bukanlah asas yang memang dekat dengan pemikiran Bung Karno, karena saya pikir bahwa kita ini hanya menafsir, karena jarak kita dengan Bung Karno itu sangat jauh sekali, makanya kita hanya menafsir. Dan melihat keadaan sosial, keadaan bangsa hari ini sangat jauh daripada konsep-konsep marhaenisme, sangat jauh daripada konsep-konsep Pancasila, seperti tadi humanisme. Tapi kenyataannya yang ada di bangsa kita ini masih ada kejahatan manusia di atas manusia, masih ada kejahatan bangsa di atas bangsa. Padahal Bung Karno telah mengatakan bahwa kita bukan nasionalisme chauvinis, tapi nasionalisme ala Indonesia, nasionalisme yang menghargai harkat dan martabat negara lain. Yang menjadi pertanyaan saya, kita sebagai kader GMNI itu apa yang harus kita lakukan, metodologi apa yang harus kita lakukan supaya ajaran marhaenisme ini bisa digaungkan dari Sabang sampai Merauke, yang walaupun itu ada perbedaan kultur, ada perbedaan keadaan sosial, tetapi kan ini yang menjadi poin daripada marhaenisme. Mungkin lebih kepada itu, metode dan strategi apa yang harus dilakukan kader-kader GMNI ke depan. Karena jujur kami dari Sulawesi itu agak jauh dari ke sini, dan kita inginkan gagasan yang ada di sini itu bisa kita jadikan sebuah patokan untuk cabang Kedari, karena kita masih merintis di sana. Jadi mohon penjelasannya teman-teman. Terima kasih. Saya Bung Rompara, salam pejuang pemikir pejuang. Merdeka. Pertanyaan terakhir dulu ya. Nanti diskusinya biar bisa lebih berkembang, mungkin akan ada sesi berikutnya lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Fajar dari cabang Jakarta Selatan. Saya ingin menanyakan yang terakhir tentang marhaenisme pada perkembangan era global dan hak dasar humanisme.
Kan tadi Bapak sempat menyinggung tentang revolusi industri 4.0 gitu, dimana humanisme akan dijunjung tinggi kan.